Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di ibadah harian GKI Batu. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami berhimpun pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran sabdamu. Kami membutuhkan tuntunanmu Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Untuk itu Roh Kudus pimpinlah kami, agar kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memohon juga Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1-5. Mazmur pasal 32 ayat 1-5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu Aku Diampuninya.
Saudara, dalam sebuah artikel yang berjudul Orang Pelit dan Perhitungan Tak Hidup Bahagia, Harian Kompas tahun 2016 menyajikan berita dari hasil survei dari American Psychological Association. Hasil survei dari 234.917 responden menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat murah hati, tidak pelit, dan suka menolong itu menunjukkan hasil bahwa mereka ternyata mengalami kebahagiaan lebih utuh dibandingkan dengan orang yang pelit dan perhitungan. Ini penilaian atau penelitian secara kualitatif tetapi menarik karena yang dipotret adalah perilaku manusia. Dan ternyata perilaku suka perhitungan termasuk kategori yang sukar mengalami kebahagiaan. Mungkin karena kurang pandai bersyukur sehingga sukar mengalami kebahagiaan. Nah, bagaimana jika Tuhan yang kita sembah itu berperilaku seperti itu? Maksudnya suka perhitungan. Apa jadinya kita? Terutama terhadap segala kesalahan dan dosa kita. Betapa banyaknya kesalahan dan dosa kita di dalam perilaku hidup kita yang tidak terpuji. Dan kalau itu diperhitungkan, bukankah banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan mendatangkan murka Tuhan? Karena itu Mazmur 32 ini Daud mengajak sisi lain, bukan saja sisi kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, tetapi Daud mengajak pembacanya untuk melihat dari sisi anugerah Tuhan. Mazmur 32 ini berbicara tentang pengampunan Tuhan. Mazmur 32 ayat 2 dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Apa maksudnya ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan tidak peduli dengan perilaku manusia? Pasti tentu bukan, maksudnya bukan itu. Apakah kesalahan manusia tidak dilihat Tuhan? Pasti juga bukan itu yang dimaksudkan. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau begitu pertanyaannya, apakah ada hal yang lain sehingga membuat kesalahan manusia itu menjadi tidak diperhitungkan? Apa itu? Saudara-saudara, rupanya Daud sedang berbicara tentang anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan, ditawarkan kepada Tuhan dan diresponi, ditanggapi oleh manusia, oleh kita melalui iman. Anugerah yang diresponi melalui iman yang mewujud di dalam kejujuran, termasuk kejujuran akan keberdosaan kita, sehingga dari kejujuran itu beranjak kepada pertobatan, dan rupanya pertobatan yang sejati itulah yang membuat dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita tergolong orang yang berbahagia karena hidup kita dibebaskan dari ancaman kuasa dosa, yaitu maut. Maka Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan yang besar itulah yang menyebabkan kita berbahagia. Ternyata hidup sebagai orang beriman itu adalah hidup yang mendatangkan kebahagiaan. Sebab kesalahan kita yang tidak diperhitungkan, tidak diingat-ingatnya lagi, tidak dibalas setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur
pasal 32 ayat 1 dan 2 inilah yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus, yang kemudian ia tuliskan di dalam Roma 4 ayat 8 yang berbicara tentang anugerah, yang berbicara tentang orang yang dibenarkan karena iman. Iman itu menjadi pintu masuk setiap orang percaya untuk mendapatkan tempatnya yang mulia setelah ia mengalami kejatuhan yang begitu dalam di dalam dosa. Iman itu adalah respon kita yang menanggapi uluran tangan kasih Allah yang mengangkat kita dari lumpur dosa yang paling dalam. Iman itu menjadi dasar kita untuk berharap, sehingga kehidupan kita menjadi berubah dan tidak sama lagi seperti yang dulu. Maka ketika Rasul Paulus juga mengutip Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 di dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8 itu, sekali lagi ia mengajak dan mengingatkan keajaiban kehidupan iman. Iman yang dikerjakan oleh setiap orang percaya meresponi kasih Allah yang besar yang dinyatakan Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam iman kepada Kristus itulah yang seharusnya kita tidak memiliki masa depan karena terancam hukuman karena upah dosa adalah maut, tetapi karena iman di dalam Kristus itulah Yesus Kristus telah menebus kita, mengangkat kita dari ancaman hukuman kehidupan yang kekal, penghakimannya yang membuat orang kehilangan masa depan. Maka masa depan kita yang tadinya suram, tetapi ternyata di dalam iman kepada Kristus, dosa kita yang seharusnya mendatangkan kematian kekal itu telah dikesampingkan oleh Allah, bukan ditiadakan. Maksudnya dosa yang tidak diperhitungkan itu artinya ia sebetulnya ada, tetapi dikesampingkan, ya, tidak diperhitungkan. Maksudnya tetap ada, tetapi tidak diperkarakan, sebab telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membereskan perkara ancaman kematian yang kekal itu, dan kita berpartisipasi dalam tindakan Kristus itu melalui iman kita. Kalau kita percaya bahwa Bapa mengasihi kita dan memberikan Kristus bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka dalam wujud iman yang hidup itu kita dipandu dan dipanggil untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, termasuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dan kemudian membaharui hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kemurahan Allah yang kita alami seharusnya juga melahirkan kemurahan hati yang sama di dalam hidup kita. Murah hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan pengampunan kepada mereka tanpa syarat dan tanpa ditunda-tunda, dan menjadi penolong bagi mereka yang kesusahan. Kalau kita mau jujur di dalam kemurahan hati kita, barangkali kalau kita menyimpan kesalahan sesama kita kepada kita, maka pada saatnya kalau Tuhan saja tidak memperhitungkan segala dosa kita, maka untuk apa menyimpan kesalahan sesama? Mari menjadi orang yang murah hati, yang melepaskan pengampunan itu kepada sesama, tidak ditunda-tunda dan tanpa syarat.
Demikian juga kita bermurah hati dan merendahkan diri kalau memang kita memiliki salah kepada sesama. Dengan kerendahan hati, kita juga datang kepadanya, memohon maaf, memohon pengampunan akan segala kesalahan kita kepada Dia. Kalau kita mempraktekkan kemurahan hati ini, saudara, di dalam hidup kita bukan saja hidup kita bahagia, terlepas dari beban. Tapi kalau kita menghadirkan kemurahan hati ini kepada orang lain, maka kita pun juga menghadirkan kebahagiaan kepada mereka, karena mereka pun mendapatkan pengampunan. Selamat bermula hati dan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di dalam Engkau kemurahan hati Bapa telah dinyatakan, sehingga kami yang seharusnya menghadapi hukuman akibat dosa kami, akibat ulah kejahatan kami, tetapi di dalam iman kami melalui Engkau ya Yesus Kristus, kami boleh ditebus, kami boleh diampuni, dosa-dosa kami boleh tidak diperhitungkan oleh Bapa, karena ada Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi pembela dan penebus juru selamat kami. Biarlah kami meneladani kemurahan hati Bapa di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi orang yang bermurah hati bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Kiranya hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, kiranya Tuhan cukupkan. Mereka yang bersedih hati, kiranya Tuhan hibur. Mereka yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom.